Masjid Muhammad Cheng-ho merupakan sebuah masjid dengan nuansa Muslim Tionghoa yang berlokasi di Jalan Gading Nomor 2, Katabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya. Pendirian masjid yang diresmikan pada 28 Mei 2003 ini diprakarsai oleh pengurus PITI, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, Yayasan Haji Muhammad Cheng-ho, serta tokoh masyarakat Tionghoa di Surabaya. Nama masjid ini diberikan untuk menghormati Laksamana Cheng-ho, seorang tokoh muslim keturunan Tionghoa yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 Agama Islam 2 ID3 sedang mengunjungi Masjid Cheng-ho yang ada di Surabaya. Saya Fadilah Kusnaimah dengan NIM 1222104. Saya Maya Ainur Aini dengan NIM 1222106. Saya Nurlin Kamila dengan NIM 122221001. Saya Nurul Akusin Hamratul Solihah dengan NIM 1221009. Yuk ikuti keseruan kami. Let's go. Masjid Cheng-ho ini mendapatkan piagam penghargaan dari MURI dari waktu itu yang memulai masjid ini sebagai ikon kota Surabaya, sebagai tempat wisata religi. Pengunjungnya banyak dari dalam negeri maupun luar negeri. Ustadz Ahmad Haryono Ong, Ketua Takmir Masjid Muhammad Cheng-ho Surabaya, menerangkan bahwa peletakan batu pertama masjid ini dilaksanakan pada tahun 2001. Beliau membagikan kisah perjalanan dan perjuangan selama perintisan, pengelolaan, hingga pengembangan kegiatan di Masjid Muhammad Cheng-ho Surabaya. Perlu diketahui bahwa masjid dengan arsitektur khas Tionghoa ini bertempat di wilayah mayoritas non-muslim. Menariknya, toleransi yang terjalin antara masyarakat setempat, pengelola, dan jamaah masjid begitu kuat. Masyarakat dan pengurus masjid bersikap kooperatif dalam pembangunan dan pengembangan masjid. Meskipun begitu, perlu strategi khusus dalam mengajak jamaah untuk turut hadir mengikuti kegiatan yang dicanangkan, terlebih sebagian besar jamaah berasal dari luar daerah. Selain berdiri sebagai tempat sholat sebagaimana umumnya dan salah satu objek wisata religi lokal maupun internasional, Masjid Muhammad Cheng-ho Surabaya juga memiliki berbagai kegiatan rutin, mulai dari kajian subuh, duha, tafsir, tasawuf, hadis, tausiah, zikir, sholawat, hingga pembinaan bacaan Al-Quran dengan jadwal terstruktur setiap pekan. Masjid ini juga rutin melaksanakan peringatan Hari Besar Islam setiap tahun. Terdapat pula salah satu momen penting yang merepresentasikan akulturasi budaya pada Masjid Muhammad Cheng-ho, yaitu peringatan Imlek. Misalnya, tradisi Imlek dapat diisi dengan santunan anak yatim dan khataman Al-Quran bagi masyarakat muslim. D2, Pelaksanaan Field Study. Halo, kita day 2 mau kajian ke Masjid Cheng-ho. Sekalian field study. Terus yuk. Salah satu bentuk kegiatan di Masjid Muhammad Cheng-ho Surabaya adalah zikir, sholawatan, dan tausiah. Dalam kesempatan ini, kami turut memberikan kontribusi dengan membantu pengurus masjid dalam acara kajian rutin oleh Majelis Zikir Masjid Muhammad Cheng-ho Surabaya. Acara tersebut diselenggarakan pada hari Jumat 23 Mei 2025 dimulai pukul 16.30 hingga 20.30 waktu Indonesia Barat dan bertempat di pelataran Masjid Cheng-ho Surabaya. Acara dimulai dengan pembagian konsumsi, sholawatan, sholat maghrib berjamaah, zikir bersama, dan ditutup dengan tausiah. Pukul 16.30 rombongan jamaah mulai berdatangan. Kami turut membagikan konsumsi untuk jamaah berupa 1 nasi kotak, 1 minuman dalam botol kemasan, dan sebuah majalah dari yayasan yang turut mengelola Masjid Muhammad Cheng-ho Surabaya. Kami sempat kewalahan karena harus membagikan kurang lebih sejumlah 200 paket konsumsi kepada para jamaah hingga waktu azan maghrib tiba. Peserta majelis pun terus bertambah hingga tausiah dimulai. Berdasarkan keterangan takmir masjid, semangat jamaah rutinan hari Jumat ini memang luar biasa sehingga jumlah jamaah yang hadir lebih banyak dibandingkan hari biasanya, apalagi jika penceramah dinilai cocok, terkenal, dan memiliki banyak pengikut. Usai sholawatan hingga sholat maghrib, jamaah dipandu ketua takmir masjid untuk zikir bersama.
Sebelum zikir dimulai, kami membantu panitia untuk membagikan selebaran kertas yang berisi zikir-zikir dan doa-doa pendek kepada para jamaah. Zikir yang biasa dilantunkan diantaranya pembacaan tahlil, istighosah, istighfar, dan doa-doa pendek. Jamaah mengikuti kegiatan ini dengan khidmat dan khusyuk. Usai berzikir, jamaah kembali melantunkan sholawat Nabi sembari menunggu kehadiran penceramah. Memasuki acara inti, jamaah mendapatkan tausiah dari Hajah Wafiqoh Jamilah Khotib yang kerap dipanggil Nyai Oren. Sebagaimana sebutan yang tersemat, beliau berbusana serba oranye. Begitu pula para jamaah yang rata-rata berjilbab oranye. Topik yang dibawakan oleh penceramah asal Pacet, Mojokerto ini adalah amalan di bulan yang paling mulia, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Datangnya bulan yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan manusia untuk senantiasa menjaga keharmonisan, mendekatkan diri kepada Allah dan berlomba-lomba dalam kebaikan, serta meningkatkan derajat mulia, memanfaatkan waktu yang diistimewakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meneladani para nabi, memohon ampunan, mengingat dan memuji Allah, serta menyadari kembali dan semakin teguh menjalankan tugas sebagai khalifah di muka bumi. Kami mengikuti tausiah secara utuh sembari mendokumentasikan seluruh rangkaian acara, kemudian menciarkan kegiatan tersebut di media sosial sebagaimana pesan yang disampaikan Ketua Takmir Masjid Ustadz Ahmad Haryono Ong. Kami juga membuat satu konten untuk diunggah di Instagram resmi Masjid Cengho Surabaya. Sholawatan dipimpin oleh grup sholawat yang berasal dari peserta majelis. Antusiasme jamaah begitu besar. Tercatat ada 25 grup sholawat yang masuk daftar penampil pada rutinan Jumat ini. Di awal sesi zikir bersama, kami membagikan selebaran dari Hajah Wafiqoh Jamilah Khotib kepada jamaah. Lantunan zikir pun terdengar. Jamaah terlihat begitu antusias, kompak, dan tertib dalam melafalkan zikir-zikir yang dipimpin Ustadz Ahmad Haryono Ong. Usai tausiah, jamaah meninggalkan majelis dengan bertegur sapa satu sama lain. Jamaah tampak tertib sambil memastikan kebersihan dengan tidak meninggalkan sampah di area tersebut. Sebagian jamaah meminta untuk mengambil gambar bersama Hajah Wafiqoh Jamilah Khotib dan sebagian lain langsung beranjak pulang. Pengurus masjid pun dengan sigap membereskan fasilitas yang digunakan. Field study pada kajian rutin Jumat di Masjid Cengho Surabaya ini memberikan banyak pelajaran berharga bagi kami. Kami belajar makna toleransi, disiplin, tanggung jawab, penguatan ukhuwah, perbaikan akhlak, peningkatan iman dan takwa, serta kegigihan dalam memperjuangkan syiar Islam. Kami berkesempatan untuk mengambil dokumentasi kegiatan serta foto bersama Nyai Oren dan beberapa takmir Masjid Cengho Surabaya. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa sukai, komen, dan bagikan video ini. Jazakumullah khairan wa ahsanal jazaa.